Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhur liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyur raufur rahim. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil qurama'i ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun hadakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Sang Pemberi Rahmat sehingga bisa menjalankan ibadah sholat Jumat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa hidup kita akan menjadi mulia. Sebelum kita berbicara kenapa orang yang bertakwa hidupnya mulia, hendaknya kita bertanya, apa itu kemuliaan? Kemuliaan dalam bahasa Arab menggunakan istilah al-karom. Al-karom apabila disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti sebuah istilah dari kebaikan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditampakkan. Dan apabila disandarkan kepada manusia, maka berarti sebuah akhlak dan perilaku yang terpuji yang tampak pada diri manusia. Salah satu contoh manusia yang mendapatkan predikat Al-Karim, mulia, dalam Al-Quran adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ditinjau dari sisi Al-Quran, lafaz Al-Karim dengan segala derivasinya disebutkan sebanyak 47 kali. 2 kali menggunakan sighat fi'il madi wazan fa'ala. Karroma mempunyai faidah ta'diyah, artinya memuliakan. 2 kali juga menggunakan sighat fi'il madi wazan af'ala. Akroma mempunyai faidah ta'diyah pula, artinya juga memuliakan. 27 kali menggunakan sighat isim fa'il wazan fa'ilun, karimun. Dan 2 kali menggunakan sighat tafdil, superlatif, akram, termulia, paling mulia. Mari kita berkaca pada Al-Quran. Salah satu zat yang mempunyai sifat Al-Karim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman pernah berkata, inna rabbi ghaniyun karim, sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan juga maha mulia. Meskipun Allah mempunyai sifat Al-Karim, mulia, tapi tidak pernah sekalipun Allah mengatakan bahwa sesungguhnya saya adalah zat yang mulia. Inna rabbi karim, innallaha karim. Ini karim, tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran ayat yang demikian. Padahal kalau kita berkaca pada sifat Allah yang lain,
Salah satunya yaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sendiri yang mendikte, yang mempromosikan, yang mendeklarasikan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Masih banyak ayat yang lain. Salah satunya juga Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Nabi, kabarkanlah ibadi terhadap hambaku, anni sesungguhnya saya, saya al-ghafurur rahim, zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi ketika sifat mulia, sifat Al-Karim, Allah tidak pernah menggunakan satu pun bahwa saya Allah adalah zat yang mulia. Tapi yang Allah lakukan adalah menggunakan sighat fi'il madi wazan af'ala, akroma dan karroma fa'ala, yang faedahnya takdiyah memuliakan. Artinya apabila kita ingin hidupnya mulia, maka jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang mulia, saya adalah keturunan orang yang mulia. Tapi yang harus kita lakukan adalah memuliakan orang lain. Akan tetapi, kalau kalian ingin menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, termulia, maka yang harus kalian lakukan adalah belajar dan bertakwa. Karena dalam Al-Quran hanya menggunakan dua sighat tafdil, superlatif, akrom, termulia, paling mulia, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Akram pada ayat di sini jatuh pada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perintah membaca, perintah menulis, perintah mengajar, perintah mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua, terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Lafaz akram pada ayat ini terdapat pada Quran yang membahas tentang ketakwaan. Artinya, dengan ketakwaan kita akan mulia di sisi Allah. Dengan belajar mencari ilmu pengetahuan kita akan mulia di sisi manusia. Walhasil, apabila kita ingin hidupnya menjadi orang yang termulia, paling istimewa, baik indan nas maupun indallah, maka yang harus kita lakukan, yang harus kita tempuh adalah memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah dan memperbanyak mencari ilmu pengetahuan. Contoh, Nabi Sulaiman adalah gambaran orang yang memiliki predikat Al-Karim dalam Al-Quran, lantaran Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan sehingga harta dan jabatan mengikutinya. Nabi Yusuf adalah gambaran Nabi yang mendapatkan predikat Al-Karim lantaran ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbanggalah kalian sebagai santri Pondok Pesantren Luhur Al-Thaqafah. Di samping kalian dituntut untuk bertakwa kepada Allah, kalian juga dituntut untuk belajar, membaca, menulis, mengajar, mencari ilmu pengetahuan. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang paling istimewa, yang paling mulia
sesuai dengan ayat Al-Quran yang menggunakan sigot superlatif akrom, termulia, terdapat pada ayat yang membahas tentang perintah belajar dan perintah bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimum malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal fasha'a wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifa was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.